Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifa Rizky Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Karena sejak dahulu bahasa Melayu merupakan bahasa pergaulan dan bahasa perantara perdagangan di Indonesia. Bahasa Melayu sendiri digunakan dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang maju ke Asia Tenggara. Sehingga bahasa Melayu adalah dasar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut seluruh pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Dan pada isi yang nomor 3 yaitu isinya menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Demikianlah penjelasan saya tentang peristiwa lahirnya bahasa Indonesia. Itu perkembangan bahasa Indonesia. Di era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu cepat, menuntut para ahli pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi perlu ditingkatkan dan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia semakin lama semakin pudar karena banyaknya orang, terutama di kalangan remaja, orang dari kalangan bisnis dan pejabat yang menggunakan bahasa asing dan bukan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia sebagai pemakai bahasa Indonesia seharusnya bangga akan bahasa Indonesia karena dengan bahasa Indonesia mereka dapat menyampaikan perasaan dan menyatukan pemikiran mereka dalam suatu bahasa agar tujuan dari apa yang mereka ucapkan itu tercapai. Fenomena negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyak orang yang lebih memperhatikan untuk mempelajari bahasa asing ketimbang mempelajari bahasa Indonesia, yaitu bahasa negara mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu mereka lebih cenderung malu karena tidak bisa menguasai bahasa asing, sedangkan mereka tidak merasa malu apabila mereka tidak bisa menguasai bahasa Indonesia atau bahasa negara mereka sendiri secara baik dan benar. Dan selanjutnya adalah banyak orang yang menganggap remeh bahasa Indonesia karena mereka berasal dari orang Indonesia, sedangkan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia belum benar dan baik. Dan kenyataan-kenyataan tersebut merupakan sikap pemakai bahasa Indonesia yang negatif dan tidak baik. Hal itu akan berdampak negatif pula pada perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi sangat penting, karena seiring dengan kemajuan zaman, penggunaan bahasa Indonesia semakin pudar. Selanjutnya yaitu materi pertama yang akan dibahas yaitu eksistensi bahasa Indonesia di masyarakat. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia populer semakin marak digunakan dan muncul kosakata-kosakata baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia itu semakin menurun. Tentu saja media televisi seperti koran, internet, bahkan iklan impor yang menjadi pendukung utama memudarnya bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini juga tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa Indonesia populer atau bahasa gaul di kalangan anak remaja yang telah menjadi tren saat ini merupakan bagian dari pembuburan diri masyarakat pada lingkungan yaitu dalam penggunaan bahasa Indonesia populer atau bahasa gaul tersebut.
Terus kebahasaan kita menjadi seperti pasar. Kenapa? Di mana semua bahasa menjadi bercampur baur, di mana bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak digunakan lagi karena adanya penggunaan bahasa Indonesia populer atau bahasa gaul. Yang kedua yaitu eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Eksistensi bahasa Indonesia pada masa ini, jati diri bahasa Indonesia itu semakin memudar karena adanya bahasa-bahasa lain yang masuk ke bahasa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tidak lebih mementingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Hal ini kita perlu untuk meningkatkan bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan serta melestarikan bahasa Indonesia kita sendiri. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bahasa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat dari persoalan tersebut, tidak ada kata lain kecuali menegaskan kembali pentingnya pemakaian bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar. Selanjutnya itu cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia populer memang sudah tidak dapat dicegah atau dihindari perkembangannya. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara, serta bahasa standar. Keempat posisi ini mempunyai tujuan masing-masing. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku, bangsa, ras, antar golongan atau sara. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatu ini atau kebenekaan atau heterogenitas. Selanjutnya, fungsi kontrol sosial. Fungsi ini bermaksud untuk memengaruhi perilaku tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan ketika yang tajam dapat berterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat, seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, mengidentifikasi diri, dan penanaman rasa keterlibatan sense pada masyarakat bahasanya. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Fungsi ekspresi dalam bahasa, fungsi komunikasi dalam bahasa, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, ada pula tambahan dari fungsi-fungsi lainnya, yaitunya fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu dan di sekitar dengan cermat. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Selanjutnya, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian adaptasi diri di dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik di dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan baru.
Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dan integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan lainnya. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang tidak akan terwujud, merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada diri. Selanjutnya, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi itu disampaikan oleh penulis atau penjara sebagai eksistensi diri dengan bermaksud menarik perhatian orang lain, persuasif atau provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian atau confidence penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Baiklah, mungkin hanya itu. Peran bahasa Indonesia. Baiklah, teman-teman pasti kau tahu kan peran bahasa Indonesia. Mari kita simak baik-baik. Oke, yang pertama adalah peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Tentunya tidak asing lagi bagi kita, peran bahasa Indonesia sangatlah penting dalam berkomunikasi, karena dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat menyampaikan ide, gagasan, atau pikiran kita terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya. Dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di negara Indonesia ini, tentunya kita kan sudah tahu bahwa masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu punya bahasa mereka masing-masing. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, maka dari manapun kita berasal, kita pergi sesuatu ke daerah orang lain, maka kita dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Oke, peran yang kedua adalah sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia sendiri, maka ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berkembang sampai sekarang ini. Serta peran bahasa Indonesia itu sendiri sebagai sarana untuk berpikir dan mendukung upaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai lambang kebangsaan negara, sebagai identitas negara, sebagai alat penghubung antar warga negara, dan sebagai alat untuk menyatukan suku-suku yang ada di negara Indonesia. Yang keempat adalah bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, semakin berkembangnya teknologi di manapun, itu bisa kita lihat dari segi bahasa itu sendiri. Yang keempat adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bisa lihat dari perkembangan teknologi di dunia, maka kita bisa lihat dari segi
perkembangan bahasa, karena akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa dalam kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai alat pendukung untuk mengembangkan teknologi tersebut. Oke, itulah peran-peran bahasa Indonesia. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.